nangis bombay dia Pak. Soalnya durasinya itu pendek banget saat itu ya. Isya itu udah mulai puasa lagi. Nah sebagian sahabat ada juga yang maghrib gitu ya, dia makan minum benar, tapi kan isya sudah mulai lagi. Nah urusan perut gampang, tapi perut ke bawah itu rada repot. Gitu. Perut ke bawah itu maksudnya urusan syahwatnya. Jadi banyak juga yang malam-malam itu harusnya sudah mulai puasa, tidur sama istrinya. Ya terjadilah apa yang terjadi, nyetrum gitu ya. Dan itu membatalkan puasa. Nggak boleh pada awal-awalnya itu kita nggak boleh makan minum kalau udah lewat isya, nggak boleh berhubungan suami istri kalau sudah lewat isya. Susah banget puasa di zaman awal pensyariatan puasa Ramadan. Nah, barulah kemudian sedikit-sedikit disempurnakan. Nah, penyempurnaannya ini menuju kepada yang lebih mudah. Makanya kalau kita baca ayat 180 kan 183, 84, 85, 86, 87-nya itu Pak, disebutkan di situ uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ini Pak, kalau kita mikir-mikir apa urusannya, tiba-tiba Allah bilang telah dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Ramadan untuk melakukan hubungan suami istri. Apa urusannya? Bukannya emang halal kan istri kita gitu. Ternyata Pak, itu ayat berangkat dari posisi haram menuju ke halal. Jadi ketika ayat itu turun, posisinya lagi haram tuh Pak. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri kalau malam Ramadan, khususnya sesudah sholat isya. Itu udah nggak boleh. Nah, turun ayat yang membatalkan keharamannya itu. Bunyinya uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Itu ayat begitu turun semua langsung sujud syukur Pak. Alhamdulillah, ternyata boleh gitu. Soalnya susah Pak, bayangin maghrib ke isya, baru juga makan dan minum sebentar, tiba-tiba dung udah haram lagi. Nah kapan mau hubungan suami istrinya, emang suruh perek sebulan? Itu susah Pak gitu. Jadi begitu ayat itu turun, udah semua sujud syukur. Nah cuman ini kan malam ya, sampai kapan dikatakan malam itu boleh hubungan suami istri? Sampai kapan dikatakan malam itu boleh makan minum? Sampai kapan batasnya? Nah turun lagi ayat potongannya Pak ya, bunyinya adalah wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Nah di sini Pak, sampai ayat ini nih pentingnya kita tahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kebolehan pada kita makan, minum ya, termasuk juga hubungan suami istri itu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Sampai di situ Pak, berhenti ayatnya. Jibril langsung pergi lagi. Sampai jelas benang merah, benang apa tadi? Khaytul abyad, benang putih, minal aswad, dari benang hitam. Sahabat tidur itu bawa benang Pak. Bawa benang putih, benang hitam. Jadi dia malam itu kalau mendosin makan, minum, liatin lagi benang, udah jelas belum nih perbedaannya, gitu ya, gitu Pak. Sampai ada satu orang sahabat mikir begini, kayaknya nggak mungkin deh kalau dimaksud dengan benang putih, benang hitam sampai jelas. Ya kalau orang di rumahnya nggak ada lampunya. Nah kalau di rumahnya ada lampu, dia nyalain lampu kan putih hitam kelihatan, gitu kan? Jadi dia datang kepada Nabi bawa benang putih, benang hitam. Ya Rasul, ini maksudnya apa sih benang putih, benang hitam ini? Rasulullah bilang, itu bahasa kiasan dalam Quran, bukan secara fisik kalian disuruh ngeliatin benang putih hitam. Terus apa maksudnya ya Rasul? Itu maksudnya sampai munculnya fajar. Benang putih itu siang, benang hitam itu malam. Sampai jelas perbedaan antara siang dengan malam, itu maksudnya fajar. Subuh maksudnya terbitnya fajar. Oh maksudnya fajar gitu ya.
Nah nggak lama kemudian Jibril turun lagi bawa 2 potong kata yang belum diselesaikan. Yang kata-kata itu ya 2 kata itu minal fajri. Jadi ayatnya itu kemudian hatta yatabayyana lahumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi 2 kata itu menjelaskan apa maksudnya benang putih benang hitam tadi Pak. Jadi ternyata itu fajar. Ini ayatnya. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kalian al khaytul abyad minal khaytil aswad. Bedanya benang putih dengan benang hitam yaitu fajar. Jadi setelah turun sempurnanya ayat ini, barulah kita resmi puasa kita itu mulainya bukan ba'da isya, tapi sejak terbitnya fajar. Nah, jamaah sekalian, ngomong-ngomong tentang fajar, ini buat kita orang Indonesia sering terjadi kerancuan, salah paham, salah mengerti, salah terjemah. Masih banyak loh di antara kita umat Islam di Indonesia yang kalau dibilang fajar itu yang tergambar di kepalanya adalah matahari lagi terbit. Kayak salah mengerti bahwa fajar itu adalah sang surya. Nah itu Pak, sang surya itu kan matahari ya. Nah fajar itu bukan matahari. Fajar itu apa? Fajar itu apa Pak? Fajar itu subuh. Jadi mataharinya belum ada. Matahari masih di balik bumi sana. Kalau pakai derajat ya Pak ya, itu masih min 20 derajat. 20 derajat di bawah 0. Nanti kalau udah pas 0 itu 0 derajat ya, mataharinya normal. Itu waktu subuhnya habis. Ini kalau sekarang nih, kalau lihat di apa itu jadwal kita itu Pak, kelihatan ya. Jadi yang namanya fajar ke subuh jam berapa itu Pak? 04.40 itu fajar. Terus terbit matahari jam berapa? 06.01. Sekarang? Nah, sekarang belum terbit nih Pak matahari. Jadi dari jam 4:40 sampai jam 6:01 inilah yang namanya waktu untuk sholat subuh. Seandainya sekarang ada orang masuk bangun nih sekarang nih, ya ini masih benar, masih boleh sholat subuh. Artinya masih belum sampai kepada dikatakan berdosa karena meninggalkan waktu sholat. Nah kalau dia bangunnya ntar 6:30, nah itu baru dosa tuh. Tapi sholat subuhnya tetap wajib dikerjain, gitu ya. Nah fajar itu Bapak Ibu sekalian adalah subuh. Fajar itu kalau kita ngomong tentang secara astronomi ya Pak ya, bumi kita bulat, matahari masih di balik bumi, kita di permukaan sini belum lihat matahari langsung secara fisik, tapi atmosfer kita ya, atmosfer kita ini yang ada awannya gitu ya, itu sudah terkena sinar matahari. Jadi terang, tapi terangnya belum semua, masih bagian timurnya saja. Nah itu kalau pakai jam ya tadi itu 04.40 itu ufuk timur terang. Nah cuman karena kita mendung nih Pak ya, atau kita tinggal di kota susah bedain karena kita kan tinggal di daerah yang banyak lampunya. Jadi kalau kita tinggal di tengah hutan atau di tengah laut itu akan merasakan ya, di ufuk timur sana itu terbitlah fajar, bukan matahari, bukan fajar, yang menandakan masuknya waktu subuh. Nah yang menarik gini Pak, kita orang Indonesia jarang menggunakan kata fajar untuk sholat subuh. Sementara orang Saudi Arabia itu lebih sering menggunakan kata fajar untuk nama sholatnya. Yang barusan kita kerjakan 2 rakaat itu Pak, di Indonesia orang menyebutnya sholat subuh, ya kan? Subuh berjamaah kan gitu ya, kuliah subuh gitu. Jarang Pak di Indonesia orang bilang ayo fajar berjamaah. Kita bingung fajar berjamaah apaan gitu.
ya kuliah fajar juga nggak ada. Ada juga kereta fajar gitu ya, atau fajar menyingsing atau serangan fajar gitu. Nah, tapi kalau sholat Pak, kita di Indonesia tahunya sholat subuh, ya kan? Nah, kebalikannya Pak, orang Saudi Arabia mereka terbiasa menggunakan istilah fajar. Di Saudi Pak, tidak ada orang sholat subuh, nggak ada. Semua orang sholat fajar. Gitu. Nah di Indonesia tidak ada orang sholat fajar, semuanya sholat subuh. Padahal ya fajar itu ya subuh itu. Nah, cuman Pak karena kita nyontek di Google-nya itu apa namanya sepotong-sepotong, kita bingung Pak, ya. Katanya ada disunnahkan kita sholat sunnah fajar. Nah kemudian kita kan sholat subuh. Ini sholat sunnah fajar tuh yang jam berapa ya? Ya sholat sunnah fajar itu Pak, kalau fajar ini sudah terbit, tapi sebelum mengerjakan sholat fajar yang berjamaah yang fardu, sebelumnya itu sunnah 2 rakaat. Nah kalau pakai bahasa kita, sholat sunnah fajar itu adalah sholat qobliyah subuh. Gitu. Qobliyah subuh itulah yang namanya sunnah fajar. Jangan gerecok nih Pak, ini cara menerjemahkannya kadang-kadang kacau balau. Nah, maka hati-hati memahami istilah fajar. Jamaah sekalian, jadi kita mulai puasa itu sejak fajar alias sejak subuh. Nah, yang ingin saya sampaikan juga di sini adalah kekacauan dalam memahami hadis Nabi, ya, khususnya tentang masih bolehnya makan minum ketika sudah mendengar suara azan. Ini hadisnya Pak, saya bacakan, hadisnya sahih loh ini. Katanya begini, Nabi telah bersabda, idza sami'a ahadukumun nidaa, jika salah seorang di antara kalian mendengar nida. Nida itu panggilan, saya kasih dalam terjemahnya dalam kurung itu azan. Karena biasanya kata nida itu maksudnya memang azan. Hanya saja nida atau azan di sini Pak nggak disebutkan subuh loh sebenarnya, cuman dibilang azan saja, nida saja. Bila di antara kalian mendengar suara panggilan azan, wal ina'u 'ala yadihi, dan di tangannya itu ada ina. Ina itu tempat makanan atau minuman. Jadi gelas, cangkir, piring, apalagi baskom, nampan, itu semua kita sebut dengan ina dalam bahasa Arab. Nah di tangannya masih ada gelas, masih ada piring. Kata Nabi apa? Fala yada'hu, jangan diletakkan. Maksudnya yang lagi makan pakai piring, minum pakai gelas, dengar azan. Kata Nabi jangan ditaruh. Hatta yaqdiya hajatahu minhu, jangan ditaruh kecuali setelah dihabisin isinya. Jadi kalau air di gelas habisin dulu baru boleh ditaruh. Kalau nasi di piring habisin dulu baru boleh ditaruh. Itu Pak ya. Kalau gelas, kalau piring. Yang saya agak bingung kalau yang di tangannya itu bakul nasi. Dia lagi pegang bakul nasi, suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu nggak boleh ditaruh sebelum dihabisin. Bakul nasi Pak, buat 7 orang. Atau dia pegang nampan gitu kan, nampan yang biasa orang muludan itu kan dibagi 4, itu yang buat berempat. Dia lagi pegang nampan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya nggak boleh ditaruh. Kata Nabi sampai dihabiskan dulu, dihabisin. Itu Pak lama ngabisinnya, 6:30 baru selesai itu Pak. Ya kan, apalagi yang di dalam piringnya bukan nasi, kepiting. Lama itu makannya kepiting gitu kan. Nah, banyak orang baca hadis ini nggak lihat kanan kiri lagi, main sikat bleh hajar dah begitu aja. Apa? Kata Nabi, walaupun sudah azan masih boleh makan, masih boleh minum sampai habis. Gitu. Iya memang benar Pak, itu hadisnya begitu. Cuman ya asal tahu aja. Ini perempatan jalan, jangan main lewat-lewat aja. Ada kanan dan kiri, tengok-tengok kayak kanan kiri dulu. Maksudnya ada dalil yang lain nggak? Yang menjelaskan maksudnya apa? Jangan main serobot aja, gitu ya. Ada sih dalil yang lain, mendukung lagi dalilnya. Nah ini hadisnya sahih juga, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Disebutkan bahwa panggilan sholat sudah dikumandangkan. Lagi-lagi ini panggilan sholat ini diartikan sebagai azan subuh ya.
Wal inahu fi yadi Umar, di tangannya Umar ada gelas, ada airnya. Azan. Umar bingung. Lalu nanya kepada Nabi, "Qala asyrabuha ya Rasulullah." Saya boleh minum terus nih airnya? Nabi jawab lagi, "Qala na'am." Ya. Fasyaribaha. Maka Umar pun meminumnya. Jadi dua hadis ini udah sangat meyakinkan banget, hakul yakin ya, bahwa walaupun sudah azan subuh masih boleh makan, masih boleh minum. Serem juga nih Pak. Padahal kan ayat Quran bilang sampai subuh. Azan subuh masih boleh makan, boleh minum. Kira-kira yang salah yang mana nih Pak? Yang salah hadis-hadis, dua hadis ini kah atau ayat Qurannya yang salah? Quran bilang sampai fajar, fajar itu subuh, ya kan? Sementara hadis ini bilang walaupun dengar suara azan, makan terus, minum terus, gitu. Umar aja minum, tuh hadisnya. Jadi yang salah yang mana? Hadis dua ini salah atau ayat Quran yang salah? Yang jelas bertentangan nih. Quran dengan hadisnya bertentangan. Quran udah pasti sahih lah ya. Hadisnya sahih loh Pak. Dua-duanya sahih. Kok bisa terjadi pertentangan? Jadi begini Pak, sebenarnya tidak terjadi pertentangan. Yang recok itu cara kita mengambil kesimpulannya. Ini yang salah dalam memahami dua teks hadis ini. Ternyata Pak, azan yang dimaksud itu bukan azan subuh, bukan, tapi azan sebelum subuh. Jadi di masa Rasulullah itu ada dua azan. Azan yang dikumandangkan oleh Bilal itu malam hari. Malam hari itu maksudnya ya bukan tengah malam jam 12, tapi paruh terakhir dari malam sebelum subuh. Ya kurang lebihnya kira-kira kalau kita hitung-hitung sekitar jam 3-an lah begitu. Kalau kita subuh jam 5 kurang 20 gitu ya, jam 3-an tuh Bilal mengumandangkan azan. Nah itu Pak, bukan kata saya, bukan kata Rasulullah. Itu hadisnya Sahih Bukhari loh itu. Baca Pak. Anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Salah satu tugasnya Bilal itu bukan cuma azan untuk 5 waktu Pak, tapi azan di tengah malam. Bilal mengumandangkan azan malam hari. Ya kira-kira tadi jam 3 tuh saya bilang Pak ya. Faqala Rasulullah, maka Nabi pun bersabda, "Kulu, makan, washrabu, minum, terusin aja." Kenapa? Orang belum subuh, terusin aja. Ini azannya Bilal bukan mengadakan waktu subuh, tapi azannya Bilal bicara tentang orang yang lagi pada tidur bangun, sahur. Ya, kalau pakai bahasa kita Pak, ya bahasa kita itu maksudnya bangunin orang sahur Pak, pakai kentongan, ya, pakai ember rusak gitu ya, dangdung keliling kampung sahur gitu. Orang kita Pak. Tapi kalau di bahasa Rasulullah, Bilal nggak teriak-teriak sahur. Bilal tuh azan, ya kan? Nah makanya kalau yang azan tuh Bilal, kata Nabi, makan aja, minum aja, emang ini waktunya, gitu. Terus silahkan makan hatta, nah ada batasnya Pak. Hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktumin, sampai nanti Abdullah bin Ummi Maktum itu azan. Nah kalau Abdullah bin Ummi Maktum yang azan itu azan subuh. Kata Nabi itu, fa innahu la yu'adzin hatta yatla'al fajr. Karena dia Abdullah bin Ummi Maktum tidak akan azan kecuali kalau sudah subuh. Nah kalau dengar suara Abdullah bin Ummi Maktum, ya udah nggak boleh Pak makan, nggak boleh minum. Kalau masih makan minum juga batal. Tapi hadis yang tadi itu belum jelas Pak, cuman dibilang azan. Azannya siapa? Dijelasin di hadis ini. Azannya Bilal. Kalau yang azan Bilal makan terus karena belum subuh. Tapi kalau Abdullah bin Ummi Maktum yang azan berhenti, ngeyel, makan juga batal puasanya. Quran yang bilang ya sampai terbitnya fajar. Ya fajar itu ya subuh. Itu hadisnya Pak, lihat di bawah, Sahih Bukhari. Bukan kata saya, kata Rasulullah langsung. Kalau ngelawan-lawan tuh Rasulullah. Ya. Jangan ngawur gitu ngambil hadis sepotong yang kira-kira enak dipakai, yang nggak enak dibuang. Itu zindik namanya. Orang munafik itu kayak gitu Pak. Ya.
ngambil dalil yang sekiranya cocok sama dia. Yang nggak cocok dibuang gitu. Padahal dalilnya jelas banget. Sampai azannya Abdullah bin Umi Maktum, yaitu azan subuh, udah nggak boleh tuh. Dan ini bukan cuma satu doang Pak, hadisnya banyak. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang hampir sama. La yamna'annakum min sahurikum adanu Bilalin walal fatrul mustatil. Ya, azan yang dikumandangkan oleh Bilal itu tidak perlu mencegah kamu dari makan sahur. Juga munculnya fajar yang memanjang, fajrul mustatil yang disebut dengan istilah fajar kadzib, itu belum menjadi waktu subuh. Jadi nggak usah berhenti, makan aja terus, minum aja terus, karena memang belum waktunya untuk subuh. Ini adalah waktunya mulai sahur. Walakin al-fajrul mustatir fil ufuq. Nah, kalau fajar yang merebak, yang mustatir, ya, yang merata di ufuk itu kita menyebutnya fajar sodik, dan itulah waktu subuh 04.40 gitu ya kalau sekarang ini Pak. Nah itu kalian sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ini batas awal puasa. Siapa yang melanggar berarti puasanya tidak sah, dan kalau puasanya tidak sah berarti masih punya hutang, beban masih harus diganti Pak. Diganti di hari yang lain. Jangan sampai nanti di akhirat kita merasa nih udah puasa gitu ya, mana udah iktikaf, mana khatam Quran 10 kali, mana tahajud melulu, mana jidat hitam dan seterusnya. Giliran dicek puasanya, ternyata puasanya nggak sah. Ini kan malu-maluin Pak, bukan malu-maluin ya, sakitnya tuh di sini gitu Pak. Seperti orang ya, udah dandan cakep banget, pakai dasi, ya kan, pakai jas gitu, jam tangan mewah, celananya nggak dipakai Pak. Ini yang pokok malah lewat, ya. Yang diributin baca Quran, zikir dan sebagainya. Itu mau ada bagus, nggak ada juga nggak ngaruh sah apa enggaknya, ya kan? Nah, tapi yang penting puasanya jangan sampai keliru memulai puasanya. Ini penting. Udah mau jam 6, 10 menit lagi, ya. Yang terakhir. Ini sebenarnya kasusnya sederhana saja, yaitu kapan kita berhenti dari puasa. Kita sepakat, kita udah tahu ya, maghrib kan gitu ya. Tapi apa dalilnya? Apa dalil bahwa puasa kita tuh sampai maghrib? Balik lagi Pak ke ayat yang tadi, tsumma atimmus shiyama ilal laili. Kemudian teruskan, sempurnakan puasamu ilal laili sampai apa Pak? Lail itu malam. Jadi sampai jam berapa kita baru boleh buka puasa? Sampai malam. Itu kalau dalam Al-Quran. Nah pertanyaannya, malamnya jam berapa? Nih masalah kendala bahasa lagi nih Pak. Bahasa Quran sama bahasa kita sehari-hari belum tentu sama loh. Ini saya kasih contoh. Ada tamu datang ke rumah saya malam-malam, habis Isya jam 8, jam 9. Terus habis ngobrol sebentar dia bilang, saya mau pulang buru-buru nih, udah malam. Saya tahan. Sini dulu, buru-buru mau kemana? Masih siang. Jamnya 21 Pak. Saya bilang masih siang, mau kemana? Masih siang. Gitu. Jadi tuh jam 21 tuh siang apa malam sih Pak? Ya tergantung bahasa kita kan. Kita membahasakannya apa? Kalau buat anak kecil, ayo tidur. Nah, udah malam. Lihat jamnya jam 8. Oh, udah malam. Buat anak kecil jam 8 udah malam Pak. Tapi buat para tukang begadang gitu ya. Oh, masih siang udah pulang aja. Terus malamnya jam berapa kalau jam 9 masih siang? Ya setengah 3 lah, itu baru malam kan. Nah pertanyaannya, ketika Quran bilang sempurnakan puasamu sampai malam, itu malamnya jam berapa? Nah kita nggak boleh Pak. Malam itu kita terjemahkan ke bahasa kita, itu kan ilal lail, artinya memang malam. Itu kita pakai bahasa kita. Sampai malam jam 12 baru buka. Enggak. Jam berapa Pak malam itu? Isya. Buka puasa Isya. Ya. Buka puasa tetap maghrib. Nah kok ayat Qurannya bilang malam? Ya karena maghrib itu malam. Jadi malam itu Pak dalam bahasa Arab, malam itu adalah rentang waktu yang dimulai dari terbenamnya matahari, ya kan, sampai terbitnya fajar.
itu malam. Kalau dibilang sampai malam, itu bukan sampai tengah malam, juga bukan sampai akhir malam, sampai ketemunya ujungnya malam. Ya, naik mobil Pak, Jakarta Jogja, sepanjang jalan kita teleponan sama keluarga, udah sampai mana? Pekalongan. Oh, baru Pekalongan ya. Terus telepon lagi, mana? Semarang. Oh, Semarang. Telepon lagi, udah sampai mana? Magelang. Begitu masuk jembatan Kali Kerasak tuh Pak, masuk provinsi DIY, set gitu, udah sampai mana? Oh, udah masuk Jogja nih. Udah masuk Jogja Pak. Walaupun masih jembatan Kali Kerasak itu masih 17 kilo lagi sampai kota Jogjanya. Tapi begitu nyebrang jembatan Kali Kerasak itu, kita udah bilang udah sampai Jogja nih, ya kan? Kenapa? Ya karena itu batasnya Jogja di situ, perbatasan antara Jawa Tengah, Magelang dengan Jogja, yaitu di situ. 17 kilo tuh Pak, KM 17 Jalan Magelang. Gitu. Nah, kita mengatakan walaupun baru KM 17, masih 17 kilo lagi sampai pusat kota, kita bilang udah sampai Jogja. Gitu kan? Nah, malam gitu juga Pak. Jadi kalau bilang teruskan puasamu sampai malam, itu sampai ketemunya awalnya malam. Awalnya malam itu apa? Maghrib. Nah, alhamdulillahnya Pak, maghrib kita ini tidak perlu kita buktikan secara fisik, karena selain susah, ngerepotin, belum tentu kelihatan juga Pak. Orang kita tinggal di kota, kalau tinggal di padang pasir, di tengah laut, maghrib tuh kelihatan Pak. Coba kalau nggak percaya, Bapak ke Bali, ke pantai Kute gitu ya. Nah, itu bisa ngelihat tuh Pak maghrib, sunset. Wah, matahari mulai tenggelam. Zreng begitu sunset tuh Pak, itu pas tuh dengan jam yang kita punya saat-saat menantikan azan maghrib. Itu sama tuh, dengan matahari tenggelam dengan jam kita tuh sama. Kenapa? Emang udah dihitung sama para ahli falak. Udah nggak akan meleset lah, udah bener. Jadi nggak usah ke pantai lah kita. Kita di rumah aja. Yang penting jam kita jangan meleset Pak. Ah, ini yang penting, jamnya jangan meleset. Ya, kalau melesetnya kelambatan sih nggak apa-apa, artinya udah maghrib tapi jam kita belum, nggak apa-apa. Jamak lah, telat 2-3 menit, maksudnya maghribnya sudah terjadi, tapi kita belum merasa maghrib, nggak masalah. Yang jadi masalah apa? Kalau kebalik, jam kita kecepatan, belum maghrib kita udah makan, itu batal, nggak bisa sembarangan itu, batal. Dan itu lebih parahnya kalau terjadi bukan pada saya ya, saya kan bukan muazin. Kalaupun batal, saya sendiri yang batal. Yang repot kalau muazin salah, jamnya kecepatan. Wah, itu bahaya itu Pak. Kenapa? Kan dia azan Pak, ya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kan di rumah dengar suara azan di masjid, Allahumma lakas subuh, pada makan gitu kan, padahal belum maghrib. Kira-kira puasanya sah nggak? Batal semua. Batal semua. Kenapa? Karena sudah membatalkan puasa sebelum terbenam matahari, dan itu batal walaupun beda 1 menit. Itu yang harus kita hati-hati Pak. Ya. Makanya jam di-adjust yang benar. Nih laptop, gadget semua kita adjust yang benar. Syukur kelambatan, jangan sampai kecepatan. Tapi kalau mau yang lebih gampang lagi, yang mudah gampang Pak. Itulah pentingnya kita bulan Ramadan nggak jauh-jauh dari televisi Pak. Penting itu, khususnya pada saat menantikan azan maghrib, itu penting. Dan tapi gini Pak, ada masalah juga. TV itu banyak, kadang-kadang mulai azannya nggak sama Pak. Kita ikut yang mana? Yang paling cepat apa yang paling lambat? Hati-hati Pak. Apalagi zaman sekarang kita udah pakai parabola, udah pakai Indovision, pakai First Media dan sebagainya. TV itu dari mana aja ada Pak, bukan cuma TV lokal Jakarta. Ada yang kan kita misalnya buka puasa jam 6, ada 6 kurang seperempat, ada tuh Pak yang udah azan, Jatim TV Surabaya. Itu udah azan ya Pak. Wah, kalau kita salah pencet saluran TV, azan, minum aja kita, batal. Nah, muazin Pak, ada yang begitu. Depan rumah saya tuh masjid Pak, nempel sama halaman rumah saya. 6 kurang seperempat dia azan. Saya bilang astagfirullah. Azan dia gila, seperempat jam Pak, kecepatan. Gitu. Itu saya nggak ngebayangin banyak orang yang sudah pada makan. Saya cek dulu ke TV Pak. Satu pun belum ada yang azan. Dia cuma satu tuh Jatim TV yang udah azan. Jangan-jangan tuh muazin orang Surabaya nontonnya Jatim TV. Gitu. Jadi saya sih nggak makan, udah tahu ini salah nih. Dan benar ternyata.
baru separuh azannya, belum selesai, itu muazin berhenti dengan sendirinya Pak. Baru sampai hayya 'alas shalah berhenti. Mungkin dia sadar atau mungkin ditegur sama orang, atau malah mungkin dia lagi digebukin dia sama orang-orang di situ, ya kan? Nah, jadi setelah seperempat jam kemudian itu masjid azan lagi Pak. Kali ini muazinnya beda. Yang tadi mungkin udah benjol-benjol bagaimana muazinnya beda dan azannya sampai selesai. Berarti ini yang kedua nih yang benar, yang tadi hoak mungkin ya. Tapi masalahnya begini Pak, ini belum selesai, masih ada efek dominonya. Orang yang udah terlanjur pada makan itu Pak, wah itu kan bingung. Salah satunya tetangga saya, dia adik saya, langsung ketok pintu rumah saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau nanya azan yang pertama tadi itu jadi salah tuh ya? Sekedar meyakinkan gitu ya. Ya salah lah, orang belum waktunya. Itu rumah udah makan semua, dia bilang gitu. Ya batal ya. Ya gimana? Orang belum waktunya. Tapi dosa enggak? Kalau urusan dosa sih enggak lah. Namanya juga orang salah ya Pak ya. Tapi kalau urusan batal, ya batal. Wah, bukannya sama aja sama orang lupa. Kalau orang lupa makan minum kan katanya nggak apa-apa, puasanya jalan terus. Beda, saya bilang. Kenapa? Ini orang lagi puasa, dia lupa dirinya lagi puasa. Terus dia ketemu minuman, dia minum. Ketemu makanan, dia makan. Enak, nambah 2 piring. Kenyang, baru ingat, astagfirullah, ini Ramadan ya, gitu kan? Itu memang nggak batal. Kenapa? Karena orang lupa itu namanya juga lupa. Kadang-kadang suka nggak ingat. Ya nggak ingat bahwa dirinya puasa, gitu loh. Jadi waktu dia makan sama sekali nggak ada niat untuk membatalkan, ya kan? Nggak ada niat membatalkan, dia makan aja nggak berasa puasa kok, sampai kenyang. Itu nggak apa-apa memang. Jadi puasanya aman, tidak perlu ganti, pahalanya sudah tetap, perutnya kenyang. Itu memang nikmat luar biasa kalau lupa gitu ya. Jadi bapak-bapak kalau mau memperbanyak doa di bulan Ramadan itu salah satu yang saya usulkan, itu doa minta lupa. 2 hari sekali aja lupa, cakep juga, ya kan? Nah, tapi kalau yang kasus ini bukan lupa, bukan. Dia tahu dia sedang puasa, ketika dia makan minum niatnya membatalkan. Orang dia baca doa, Allahumma laka sumtu, blok gitu kan, tapi belum maghrib, batal nggak? Batal. Tapi emang nggak dosa. Ya tapi namanya orang batal ya batal, harus diganti. Jadi diganti nih. Nanti saya bilang, nanti gantinya habis lebaran. Ada waktu 11 bulan lah, terserah ganti. Ya udahlah, siapa tuh muazzin tadi kita catat namanya. Sambil pulang sambil marah-marah dia bilang satu lagi pertanyaan. Apa? Itu nanti waktu kita ganti, itu gantinya dari subuh atau dari asar aja ya? Gak mau rugi dia. Ini dari subuh lah, namanya ganti puasanya dari subuh, masa dari asar? 15 menit dia bilang, iya terserah pokoknya mulainya dari subuh saya bilang, bukan dari asar. Jadi itu yang harus hati-hati Pak. Kita dalam menjalani ibadah Ramadan itu yang pokok-pokok itu jangan sampai lewat Pak. Ya, yang tambahan mah silahkan diperbanyak. Baca Quran, zikir, itikaf, sedekah, bla 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 itu seperti yang tertulis di situ. Ya. Rasulullah setiap hari harus gini. Oke, tapi jangan sampai puasanya batal. Batal kenapa? Batal karena udah azan subuh masih makan, atau batal karena belum maghrib udah makan. Dan kadang-kadang ini suka orang, kemarin ini nih, maghrib tadi malam tuh saya buka di rumah makan. Jadi dari jam 5 saya udah datang booking tempat, sebab kalau nggak dapat tempat nih kan ya. Udah setengah 6 makanan udah penuh di meja gitu kan belum maghrib gitu kan. Nah nunggu terus kata pelayan bilang, Pak kayaknya udah maghrib dah. Saya bilang nggak boleh ngomong kayaknya, ini harus pasti nih, benar apa enggak? Iya kata teman saya udah maghrib. Kata teman ente itu siapa? Saya bilang gitu kan. Iya kata temannya lagi katanya. Ya nggak bisa, saya bilang gitu. Ini harus pasti nih, maghrib apa udah maghrib udah belum gitu kan? Punya TV nggak? Ada Pak, nyalain gitu. Nyalain, belum ternyata. Nah kan belum, ente hoak itu. Kalau ente ngomong sembarangan, kayaknya udah maghrib lalu kita makan Pak, itu batal semua. Jadi harus pasti gitu Pak. Makanya saya kalau lagi acara biasa kan menjelang berbuka puasa itu ada ceramah. Itu kan kalau udah dekat-dekat injury time saya tanya sama pengurus, udah maghrib belum? Pengurus
Saya bingung, udah belum ya? Kayaknya udah deh Ustaz. Nggak boleh ngomong kayaknya, saya bilang, ente harus pasti. Karena ente pemimpin acara, ngumumin udah maghrib ternyata belum. Dosanya semua tuh ente tanggung, saya bilang. Waduh, berat juga Ustaz ya. Makanya, terus gimana dong? Ada TV nggak? Nggak ada Ustaz. Ente telepon bini ente di rumah, suruh lihat TV. Udah belum? Telepon. Mah, udah maghrib belum di TV? Belum, kita lagi nonton HBO. Ya di HBO nggak ada azan. Ganti tuh channel apa kayak TVRI gitu ya. Lihat dari TVRI. Belum Pak, masih saat-saatnya menantikan azan maghrib. Tuhan, saya bilang belum. Itu walaupun beda cuma 1-2 detik Pak, hati-hati. Yang namanya menyegerakan berbuka itu bukan mencuri garis start Pak. Enggak sah itu. Menyegerakan berbuka kurang 3 detik udah buka itu nggak boleh, itu batal. Ya, menyegerakan berbuka itu maksudnya begini. Ini makanan, ini sholat, ya. Makan dulu baru sholat, apa sholat dulu baru makan. Nah, namanya takjilul iftar, mendahulukan makan dari sholat. Sholatnya mundur Pak, 15 menit, silakan aja. Maghrib itu 1 jam, mundur seperempat jam nggak apa-apa. Itu yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang semua udah begitu. Jangan kemudian kita bilang menyegerakan berbuka, belum waktunya udah kita makan duluan, gitu. Kenapa? Takut keburu komat katanya. Enggak. Masuk maghrib dulu, pasti yakin makan. Setelah itu kita sholat. Mendingan makan ingat sholat Pak, daripada sholat ingat makan. Jadi menyegerakan berbuka itu harus udah pasti waktunya maghrib, jangan sampai belum maghrib udah keburu makan duluan. Ini kesalahan yang seringkali terjadi terulang karena kurang dikasih garis bawah, kurang ditegaskan. Jangan sampai puasa kita rusak hanya gara-gara salah info. Itu sangat menyakitkan. Kalau tahunya di dunia masih mending Pak. Ada yang ngingetin gitu ya kayak gini, berarti kemarin saya puasanya nggak sah kan masih mending Pak, ganti gitu. Coba kalau tahunya udah di akhirat, begitu kita buka rapot, lah ini kok puasa bolong semua, perasaan saya puasa deh waktu itu, kata malaikat. Dulu sih puasa, bulan maghrib belum makan, cuma 2 menit Pak malaikat, 2 menit juga belum maghrib namanya itu. Nah itu yang harus kita jaga, hati-hati jangan sampai kejadian itu terulang lagi dan terulang lagi. Baik, sudah terbit matahari. Jadi kita akhiri saja sampai di sini. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian minggu ketiga di dalam bulan suci Ramadan ini. Topiknya adalah bolehkah kita makan minum sementara kumandang azan maghrib sudah berjalan. Dan kajian ini dibawakan oleh Ustadz Ahmad Sarwat LC. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.